Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afin Setiawan dari kelas 2 PI 8 program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam guna memulai tugas dari Pak Sukarman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam, yaitu materi kelas 10 Madrasah Aliyah. Oke, langsung aja ke materinya. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat ditentukan dengan kondisi dan letak geografis negara-negara Arab itu sendiri. Bagi masyarakat pedalaman, yaitu masyarakat Badui, kehidupan sosial ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian, terutama mereka yang mendalami daerah subur di sekitar oase. Akan tetapi, bagi masyarakat Arab perkotaan, kehidupan sosial di ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Pada setiap tahunnya, mereka melakukan perjalanan untuk berdagang pada 2 musim, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah sendiri terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukas, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Selain perdagangan, bahasa dan juga seni bahasa pada masa pra-Islam juga sangat maju. Mereka terdapat para penyair-penyair yang sangat handal. Di sana penyair sangat dihormati. Pada tiap tahunnya di Pasar Ukas diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Selain Ukas, masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Madinah dan Julmajaz. Di antara pengaruh syair itu sendiri yaitu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina, atau sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Satu-satunya alat komunikasi dan publisistik yang amat luas lapangannya yaitu khutbah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti para penyair. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir. Jadi pada masa sebelum adanya Islam, yaitu pra-Islam, belum ada pemimpin di Arab. Adanya yaitu syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertemuan tertentu. Di luar dari syekh itu sendiri tidak berkuasa dan tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, di antaranya yaitu ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Ada juga ilmu meteorologi dan ilmu iklim, astrologi atau ilmu perbintangan. Sebenarnya, tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela kepentingannya. Mereka juga terkenal dengan pendirian yang kokoh, tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi sebenarnya pada saat itu kebiasaan mereka sangat baik, yaitu suka menolong, menghormati, dan memuliakan tamu. Moral dan perilakunya lah yang sangat rusak pada saat itu, sehingga disebut dengan masa jahiliyah, kaum jahiliyah yang bodoh. Mereka sering berjudi, minum minuman keras, juga tak jarang mereka merampok dan merampas kabilah lain, sehingga menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruknya lagi yaitu mereka sering mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna, hanya membuat malu dan mempunyai anak, dan hanya menyusahkan orang tua. Oleh karena itu,
mereka merasa terhina apabila memiliki anak perempuan. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berperikamanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Di samping itu, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah memiliki pengetahuan tentang cara pengobatan penyakit yang disebut dengan al-tabib. Ilmu ini juga berasal dari orang-orang Kaldam yang kemudian diambil dan dikembangkan oleh masyarakat Arab. Selanjutnya yaitu agama dan kepercayaan bangsa Arab. Jadi banyaklah orang Arab yang menyembah berhala seperti itu. Di sini diterangkan bahwa pada masa pra-Islam terdapat beberapa kelompok, yaitu mereka selalu menyembah malaikat, ada yang juga menyembah jin, roh dan hantu, memuja bintang-bintang dan menyembah berhala. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang turun di negeri Arab, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ajaran tauhid dan sudah tertanam di masyarakat Arab. Dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebut ajaran agama Hanif yang benar dan lurus. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, diputarbalikkan, ditambah dan dikurangi oleh para pengikutnya sendiri. Akhirnya mereka meragukan dan akhirnya jatuh menjadi agama berhala. Pada masa jahiliyah, orang Arab banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat dari batu, kayu, dan juga ada yang dari logam. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Di Ka'bah sendiri dikelilingi banyak berhala yang berjumlah 360 buah. Di antara berhala yang terkenal yaitu ada Lata yang terdapat di Taif, Uja terdapat di Hijaz, dan juga Manah terdapat di kota Madinah. Sebetulnya banyaklah berhala di sana, antara lain ada yang namanya Asaf, Nailah, Wud, Yagus, Suwa, Yang, Nasr, dan Manaf. Selain menyembah berhala, bangsa Arab juga menganggap bahwa malaikatlah yang menghidupkan, mematikan, dan menguasai segala gerak kehidupan manusia. Bahkan ada yang percaya bahwa malaikat adalah anak-anak keturunan Tuhan. Karena itulah mereka menyembah malaikat. Dan juga ada yang beranggapan bahwa jin, roh, dan hantu adalah keturunan langsung dari malaikat dan Tuhan. Karena itu mereka mengadakan sesaji pada tempat-tempat yang dianggap tempat tinggal jin, roh, dan hantu. Dan di sanalah orang-orang menyembahnya. Kecuali itu ada juga yang menyembah setan atau yang disebut dengan ifrit. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darahim, mereka selalu mengubarkan hewan di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala macam bentuk bencana. Dan juga ada yang menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang di sini yaitu bintang yaitu adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari. Karena mereka menganggap bahwa semua benda-benda alam tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan aturan-aturan jalannya seluruh isi alam ini. Jadi pada masa pra-Islam atau masa pada sebelum datangnya Islam, mereka banyak yang menyembah berhala, percaya adanya tahayul, menyembah malaikat, menyembah jin, roh, dan hantu, memuja bintang, dan sebagainya. Pada sisi lain, pada tahun 1491 sebelum Masehi, agama Yahudi masuk ke jazirah Arab di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan agama Nasrani atau Kristen masuk ke jazirah Arab kira-kira abad keempat Masehi.
agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat dukungan dari kerajaan Romawi dan Habsyi yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu sendiri. Sebelum datangnya Islam, mereka percaya dengan tahayul. Ada beberapa tahayul yang mereka percayai, yaitu yang pertama adalah bahwa di dalam perut orang ada ular. Perasaan yang timbul karena pada saat mereka lapar, itu mereka menganggap bahwa ular di dalam perut itu ada karena ular tersebut menggigit usus mereka yang ingin makan. Jadi itulah tahayul yang mereka percayai. Yang kedua yaitu mereka saat menggunakan cincin atau sebagainya yang terbuat dari tembaga atau besi. Jadi mereka saat menggunakan cincin itu, mereka percaya bahwa cincin itu memiliki kekuatan sendiri. Jadi saat mereka menggunakannya, mereka serasa punya kekuatan pada dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu apabila mereka mengharapkan hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Itulah kebodohan-kebodohan pada masa pra-Islam di Arab itu sendiri. Nah, di sini kata jahiliyah menurut Ahmad Amin, sejarah Islam, ia memberi definisi tentang kata Arab jahiliyah bukanlah bodoh dalam arti minim ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa pada masa pra-Islam banyaklah ilmu-ilmu yang mereka kembangkan, seperti astronomi dan sebagainya. Jadi menurut Ahmad Amin, ia tidak mengatakan bahwa jahiliyah itu bodoh. Namun yang dimaksud jahiliyah pada bahasa Arab sebelum Islam yaitu membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah jahil yang berarti bodoh. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga debat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan bisa dimaafkan lah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.